Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini satu kelas ada berapa nih jumlahnya? Sebentar Ibu, saya cek dulu. Pertemuan kemarin ya, hari ini kan kalau nggak salah ada mahasiswa yang mau ini ya, apa MUIS ya, yang mau presentasi instrumen ya kalau nggak salah. Iya, MUIS katanya Bu. MUIS ya. Bagaimana Pak MUIS itu? Untuk apa namanya, untuk mahasiswa yang terdaftar itu ada 18 Ibu yang saya tahu. Yang hadir baru 8 ya. Ya. Untuk segera masuk. Pak MUIS? Ada belum? Belum. Ya, tolong, ini kan masih 8 ya, tolong dikonfirmasikan ya, saya tunggu 5 menit lagi. Tolong dikonfirmasikan untuk segera masuk di kelas. Baik, tolong dikonfirmasikan ya, ini baru 12 yang hadir, yang lainnya tolong dikonfirmasikan untuk segera masuk gitu ya. Oke, untuk Pak MUIS bagaimana? Sudah hadir belum? Oke, kalau belum mungkin saya dulu ya memberikan pemateri, nanti terakhir Pak MUIS akan nambahin yang menunjukkan instrumennya seperti apa gitu ya. Mungkin saya dulu yang mulai ini ya, kasihkan materinya. Sudah kelihatan?
Sudah kelihatan? Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini saya akan memberikan secara garis besar bagaimana sih pengembangan instrumen penelitian itu kayak apa, kayak gitu ya. Oke, dalam penelitian pendidikan, gitu ya. Kalau ini kan surat yang Bentar. Ya, tapi nanti ada kalau sudah oke, ada sudah dari sini. Iya, Dalam penelitian pendidikan gitu ya, proses pengumpulan data itu sangat-sangat penting gitu ya. Nah, di mana nanti data yang akan dikumpulkan itu pasti akan harus dikaitkan dengan fenomena gitu ya. Dan itu akan menjadi fokus penelitian Bapak Ibu. Nah, pengumpulan data yang dikumpulkan itu ya nanti akan dimanfaatkan untuk membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Tunggu sebentar. Kalau Bapak untuk jurnal Oke, maaf tadi soalnya agak ada suara-suara jadi rame gitu ya, juga saut-sautan. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dalam penelitian pendidikan gitu ya, pos pengumpulan data itu sangat penting. Dan itu harus sesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lapangan dan itu akan menjadi fokus penelitian Bapak Ibu. Nah, data yang dikumpulkan itu akan dimanfaatkan untuk membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian dan itu akan menguji hipotesis yang akan dirumuskan. Nah, di sini peneliti juga harus fokus pada permasalahan penelitian yang akan dipecahkan. Jadi harus tahu dulu permasalahannya apa, fokus penelitiannya seperti apa, gitu ya. Setelah itu peneliti akan menentukan jenis data yang akan diperlukan. Jadi ini jenis datanya seperti apa. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran gitu ya. Jenis-jenis datanya tuh apa aja sih data tuh? Ini Bapak Ibu udah tahu gitu ya. Data nominal gitu ya. Data yang hanya digunakan untuk memberikan kategori atau label saja. Sehingga memudahkan pengelompokan data sesuai menurut kategorinya. Tidak menunjukkan tingkatan apapun. Jadi intinya kalau data nominal itu data yang nggak ada tingkatannya. Contohnya kayak gender, laki-laki, perempuan. Ini hanya kode aja, 1, 2 ini hanya kode, nggak menunjukkan tingkatan, semua sama. Warna pakaian, agama, hobi, jadi nggak ada tingkatan di situ. Ya. Jenis data yang paling rendah itu ya nominal. Kemudian ada data ordinal. Dengaran ya suara saya ya? Kedengaran. Oke, ada data ordinal gitu ya. Kalau data ordinal ini apa? Data dari hasil pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat, antar tingkatan, atau urutan, akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan itu belum jelas. Nah, di sini ada kategorinya, tetapi tingkatan itu sudah ada peringkatnya lah, intinya seperti itu, tapi tidak antar intervalnya tuh nggak kelihatan, masih belum jelas. Contohnya, biasanya kalau menggunakan ini skala Likert gitu ya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah,
itu belum ada interval yang jelas antara tidak setuju dengan sangat tidak setuju, sama-sama nggak setuju kan. Itu kadang-kadang intervalnya tuh kapan saya tidak setuju, saya tidak setuju, kan sama-sama nggak setuju ya, itu masih belum jelas seperti itu ya. Nah, kemudian data berikutnya adalah data interval. Nah, data dari hasil pengukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar kategori. Nah, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Jadi kalau di data interval itu kategori pasti ada, ya. Kemudian menunjukkan peringkat. Nah, tetapi di sini jarak atau intervalnya udah jelas, kayak nilai 59 dengan 60 udah beda, ya kan? Ada tingkatan, ada kita udah bisa lihat tingkatannya, kita bisa lihat intervalnya, jelas kan nilainya. Ini 59, 60, kayak gitu udah jelas. Atau 60 dengan 61 itu kan udah jelas gitu ya tingkatannya. Nah, tapi kalau untuk di data interval ini nilai 0 itu mutlak tidak mutlak gitu ya. Jadi contohnya kan nilai gitu ya, nilai skor, nilai tes. Contohnya kalau nilai 0 nih jadi kalau nilai tes gitu ya. Tes itu nilai apa? Seseorang siswa gitu ya. Kalau dapat nilai 0 bukan berarti dia tidak punya kompetensi itu. Gitu ya, atau pemahamannya tidak ada. Bisa jadi siswa tersebut tidak masuk gitu ya, atau sakit gitu kan. Ada beberapa faktor di situ. Jadi nilai 0 di sini nilainya nggak mutlak. Nah, dia menggunakan data interval. Jenisnya data interval. Nah, kemudian juga ada lagi data rasio gitu ya. Data hasil pengukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar kategori. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Dan juga nilai 0 itu punya arti, jadi mutlak dan punya arti. Nah, selain itu dia juga memiliki rasio yang bermakna. Contohnya kayak volume air dalam wadah, volumenya 0. Nah, berarti emang wadahnya kosong, nggak ada air, nggak ada makna lain udah. Entah, untuk volume 0 ya udah, berarti emang kosong, nggak ada air. Pendapatan, usia 0 ya udah, berarti emang usia 0 berarti emang nggak ada orangnya kan, kayak gitu. Berat 0, berat badan 0 ya berarti emang nggak ada orangnya. Jadi kayak udah mutlak nilai 0 itu. Ya. Ini ada beberapa jenis data. Nah, gunanya untuk apa kita mengetahui jenis data? Nah, jenis data ini akan memandu. Setelah kita tahu jenis data itu, Bapak Ibu akan dipandu untuk memilih metode atau cara pengumpulan datanya. Nanti tekniknya seperti apa? Apakah menggunakan teknik tes atau nanti non-tes atau seperti apa, gitu ya. Terus setelah metode atau cara pengumpulan data, Bapak Ibu bisa menentukan instrumen penelitian yang akan digunakan. Nanti instrumen saya itu seperti apa? Yang akan saya gunakan seperti apa? Ya, ini mungkin gambaran umumnya ya. Nah, selain itu, jenis data itu juga bisa untuk pengukuran penelitian. Dengan tahu kita jenis datanya kita apa, itu juga membantu dalam pelaksanaan pengukuran dalam penelitian. Nah, ini mungkin seperti gambaran umum gitu ya. Kalau detailnya nanti seperti apa, ya nanti kan ada Bapak Ibu yang presentasi kan setiap minggunya gitu ya. Dengan referensi yang pentingnya referensinya yang ini ya, yang benar juga, jangan Google aja gitu loh maksud saya. Benar-benar buku, kayaknya kamu udah ada referensi ya dari Bu Pinta. Buku lain boleh gitu ya, boleh, tapi yang ini juga, yang kredibel juga. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kasus gitu ya. Saya kasih sedikit kasus kasus penelitian lah ya. Beberapa kasus gitu ya. Jadi peneliti itu ingin mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill siswa. Ability ya. Siswa. Nah, di sini fokus penelitiannya apa? Atau fokus masalahnya apa? Berarti kan kemampuan higher order thinking-nya kan? Nah,
Berarti data yang dikumpulkan adalah data kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, itu kan datanya abstrak ya. Bagaimana kita mengukurnya? Kayak gitu kan. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini gitu ya, itu variabel yang dapat diukur secara langsung atau observed variable. Nah, dengan apa gitu ya? Nanti akan diukur dengan teknik tes. Karena apa? Karena datanya adalah interval. Ya kan? Nanti kan kalau kita minta berpikirnya, kita ngeluarin tes kan? Skornya seperti berapa sih berpikir tingkat tingginya? Nah, itu kan data skor ini kan namanya data interval kan bentuknya kan? Misalnya data interval. Nah, nanti untuk mendapatkan itu kita bisa mengukurnya dengan teknik tes. Sehingga instrumen yang akan kita gunakan apa? Nah, mungkin dengan ini, tes berpikir tingkat tinggi. Nah, ini adalah salah satu pengembangannya. Arahnya gitu ya, arah-arahnya. Sampai saya nanti menggunakan instrumen apa, kayak gitu. Nah, ini contoh kasus lain juga. Misalkan peneliti ingin mengetahui motivasi belajar siswa, kayak gitu. Nah, fokus penelitiannya apa? Motivasi belajar. Nah, kemudian motivasi ini dia itu merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau unobserved variable. Kita nggak bisa tahu, gitu kan? Gimana cara mengukur motivasi? Apakah dengan tes? Bisa, ya kan? Apakah dalam bentuk keskoran? Kayak gitu. Kita nggak tahu ya, oh saya termotivasi Bu, kayak gitu kan kita nggak tahu. Ya, jadi kan itu kan variabelnya tidak dapat diukur secara langsung gitu ya, kalau motivasi ya. Nggak bisa kita menggunakan tes kayak gitu kan nggak bisa. Nah, sehingga pengukuran data ini akan menggunakan teknik non-tes. Nah, kalau tekniknya non-tes, maka di sini instrumennya apa? Instrumennya bisa menggunakan angket atau kuesioner motivasi. Nah, sampai sini kira-kira gambaran umum dari pengembangan instrumen. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, Pak Ibu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum. Baik. Ini adalah langkah-langkah dan prosedur dalam pengembangan instrumen penelitian. Ya. Jadi bagaimana sih secara umumnya gitu ya? Kalau saya generalisasikan langkah-langkah dan prosedur dalam pengembangan instrumen penelitian. Yang pertama kita harus menentukan dulu tujuan penyusunan instrumen. Jadi memandu teori untuk mengkonstruk instrumen, bentuk instrumen, kemudian pensekorannya, sekaligus pemaknaan hasil pensekoran pada instrumen yang akan dikembangkan. Nah, itu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, Bapak Ibu. Contohnya, di sini peneliti akan mengetahui bagaimana sih pengaruh pembelajaran berbasis masalah PBL gitu ya terhadap motivasi dan berpikir kreativitas siswa misalkan. Nah, sehingga di sini dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh ini ya terhadap motivasi dan kreativitas siswa, maka maka di sini peneliti ada dua instrumen yang perlu dikembangkan gitu kan. Instrumen pengukur motivasi dan instrumen pengukur berpikir kreatif. Nah, jadi harus tahu dulu tujuan penyusun instrumen itu apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua,
Bapak Ibu bisa mencari teori yang relevan atau cakupan materi. Setelah tahu tujuannya apa, ya, tujuan saya penyusunan instrumen saya itu apa, dan seperti apa jenisnya, bentuknya seperti apa, kita cari gitu ya, Bapak Ibu cari teori yang relevan. Nah, teori-teori yang relevan digunakan untuk membuat konstruk apa saja indikator-indikator dari variabel tersebut yang akan diukur. Kaitannya dengan tes gitu ya, terkait dengan tes, Bapak Ibu perlu dibatasi ya, cakupan materinya apa saja yang akan menjadi bahan menyusun tes. Nah, contoh, kemampuan berpikir kreatif yang akan diukur harus memiliki indikator pemecahan masalah. Jadi kan ini ya, berbasis masalah, berarti harus terkait ada indikator-indikator pemecahan masalah seperti apa. Kebaruan ini kan ciri khasnya berpikir kreatif ya, originality-nya apa, kreativitas, kontekstual, atau kalau membahas motivasi seperti apa indikatornya. Jadi mencari teori-teori yang relevan, gitu ya. Indikator motivasi itu apa aja, indikator berpikir kreatif itu apa, atau tahapan-tahapan PBL itu seperti apa, gitu ya. Cari teori-teorinya. Jika yang akan diukur siswa SMP atau SMA, gitu ya, atau sekolah, atau SD gitu ya, SMP, SMA biasanya ya, SMP, SMA, cakupan materinya apa saja yang akan diukur perlu menjadi bahan pertimbangan. Jadi materinya apa, itu juga perlu dipertimbangkan juga. Kemudian langkah ketiga dalam menyusun indikator butir instrumen atau soal. Jadi di sini setelah mencari teori yang cukup relevan, Bapak Ibu bisa menyusun indikator butir soal. Gitu. Indikator soal ditentukan disesuaikan dengan kajian teori yang relevan pada instrumen non-tes. Sedangkan kalau pada instrumen tes, gitu ya, selain kajian teori juga harus dipertimbangkan cakupan dan kedalaman materinya, SKL-nya seperti apa. Nah, penggunaan indikator dapat disusun menjadi butir instrumen. Nah, biasanya aspek yang akan diukur dengan indikatornya disusun menjadi suatu tabel, gitu ya. Jadi ada nanti acuannya pada siapa, misalkan materinya bisa SKL-nya, gitu ya. Terus dibuat indikatornya apa, kemudian indikator soalnya apa, sesuaikan dengan indikator ininya, kemudian butir-butir soalnya, gitu ya. Nah, ini ditambahkan kisi-kisi, jadi kayak dibuat tabel gitu ya, kolom gitu. Nah, itu nanti itu namanya kisi-kisi atau blueprint. Bentuknya boleh bebas, intinya bebas sih sebenarnya. Jadi cuma untuk menyusun indikatornya aja. Nah, itu namanya kisi-kisi atau blueprint. Ya, penyusunan kisi-kisi ini akan mempermudah peneliti untuk menyusun butir soal. Tujuannya kira-kira dari SKL gitu ya, kemudian indikatornya apa, indikator soalnya apa dulu. Nah, tujuannya nanti indikator soalnya itu menentukan butir-butir soalnya kayak apa. Ya, di langkah yang berikutnya gitu ya, menyusun butir-butir instrumen. Nah, penyusunan butir dilakukan dengan melihat indikator pada kisi-kisinya ini. Peneliti juga perlu mempertimbangkan bentuknya. Kalau untuk non-tes, itu nanti akan menggunakan apa? Menggunakan kuesioner. Nah, jenis kuesionernya seperti apa? Nah, kemudian menggunakan berapa skala, kayak gitu. Oh, saya menggunakan skala Likert. Nah, mau yang skala yang berapa? Yang 5 berarti, atau yang cuma 4, kayak gitu. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Persekorannya seperti apa? Analisisnya nanti seperti apa? Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang instrumen tes, nah itu juga dilihat nanti bentuknya apa? Apakah objektif, apakah uraian, gitu ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, jadi perlu mempertimbangkan persekoran untuk setiap butir, sehingga mempermudah analisis jika perlu pedoman persekoran disusun setelah peneliti menyelesaikan penyusunan butir instrumen. Selanjutnya adalah validasi isi. Nah, validasi isi ini dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisinya apa, butir soalnya, terus lembar diberikan kepada ahli untuk ditelaah secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Ya, jenis penelitiannya apa? Tugas ahli adalah melihat kesesuaian indikator dengan tujuan pengembangan instrumen, kesesuaian indikator dengan cakupan materinya, sesuai tidak indikator dengan materimu, ataupun kesesuaian dengan teorinya. Kemudian melihat kesesuaian instrumen dengan indikator butir, melihat kebenaran konsep butir soal, melihat kebenaran isinya, kebenaran kunci pada tes dan bahasa. Nah, sampai detail ini ya.
Nah, kemudian proses ini disebut dengan proses validasi isi, dengan mempertimbangkan penilaian ahli atau expert judgment. Nah, validasi isi ini nanti kemudian akan dikuantitatifkan. Nah, dengan peneliti itu akan validator itu akan mengisi lembar validasi, gitu ya. Terserah minimal 3 lah ya untuk validasi ahlinya minimal. Nah, kalau untuk menentukan berapa mungkin bisa didiskusikan dengan pembimbingnya Bapak Ibu sendiri. Kemudian berdasarkan isian nanti peneliti akan menghitung menganalisisnya itu dengan indeks kesepakatan validator. Nah, itu bisa pakai rumus tertentu, saya manual ya kalau mau ini, atau biasanya pakai icon. Gitu ya. Nah, kemudian setelah validasi isi, nah revisi itu berdasarkan masukan dari validator itu kan direvisi ya. Jadi peneliti akan merevisi sesuai dengan masukan pesan validator. Nah, jika perlu ya nanti konsultasi terus sampai mungkin ada beberapa perbaikan sehingga instrumen benar-benar dikatakan valid. Nah, terus melakukan uji coba. Sebenarnya uji coba responden ini kan untuk ini ya validitas konstruk gitu ya. Nah, itu kan saya nggak tahu kalau untuk S2 ini ada batasan sampai sini atau tidak. Apakah hanya coba validasinya hanya sampai apa ya? Sampai ini aja, hanya expert judgment aja, hanya ke ahli aja. Nah, ini tapi secara umumnya aja ya. Nah, setelah validasi ahli gitu ya, validasi isi, nah kita perlu juga validasi secara konstruk dengan cara melakukan uji coba. Jadi misalkan pengembangan instrumen gitu ya, instrumennya berarti nanti akan diuji cobakan. Misalnya pengembangan e-book kayak gitu ataupun apa gitu itu akan dicobakan gitu ya. Ataupun soalnya itu juga akan diuji cobakan ke responden. Nah, setelah direvisi, bukti-bukti instrumen itu siap diuji cobakan. Nah, uji coba ini dilakukan dalam rangka memperoleh bukti empiris. Nah, uji coba ini dilakukan kepada responden yang bersesuaian dengan subjek penelitian kriterianya. Ya. Nah, peneliti dapat juga menggunakan anggota populasi yang tidak menjadi anggota sampel. Jadi kalau bisa, uji cobanya ini berbeda dengan subjek penelitian Bapak Ibu. Tapi kitanya sama. Ya. Tetapi kalau bisa, orangnya atau subjeknya berbeda untuk menguji reliabilitasnya. Oke. Nah, setelah selesai diuji cobakan, gitu ya, peneliti kemudian akan memperoleh data responnya. Itu nanti akan dianalisis. Ya, dianalisis dengan uji reliabilitas. Seperti itu. Reliable nggak sih? Nah, setelah itu mungkin ada revisi-revisi lagi sama uji coba. Nah, Bapak Ibu menyusun lagi, merapikan lagi instrumennya, dan instrumen tersebut siap untuk digunakan untuk data penelitian. Jika masih belum, ya diulangi lagi ke tahap awal kayak gitu. Nah, ini kemungkinan langkah-langkah atau prosedur dalam pengembangan instrumen penelitian gitu ya. Nah, ini contoh, ini saya ngambil Google aja gitu ya. Buku sih sebenarnya, Bu Retnawati 2017 kayak gitu ya. Saya juga kurang tahu sekarang ini bagaimana ya perkembangannya yang kita kurikulumnya sekarang kurikulum apa saya juga kurang tahu. Ini saya juga ngambil aja gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti ini gitu ya. Kisi-kisi ini di sini kisi-kisi soal tryout gitu ya. Saya ngambil jadi misalkan disesuaikan dengan standar kompetensi lulusannya apa gitu ya. Misalkan memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di mana di silabusnya. Nah, kemudian indikatornya apa? Oh, jadi ini SKL-nya, indikatornya menentukan kesimpulan dari beberapa premis, menentukan ingkaran dari suatu pernyataan, menentukan pernyataan yang setara. Nah, kalau indikator yang menentukan kesimpulan dari beberapa premis, nanti indikator soal saya itu kayak apa ya? Nah, itu juga di sini. Ya kan? Disajikan dua premis 1 berbentuk implikasi, nanti premis 2 akan berbentuk implikasi, siswa dapat menentukan kesimpulan yang sah dari kedua premis. Nah, nanti materinya, ya, pokok bahasanya terkait dengan penarikan kesimpulan. Kelasnya untuk kelas 10, ini soal 1. Nah, dibuat seperti ini. Ya, ini kisi-kisi. Kalau menentukan ingkaran dari suatu pernyataan, nah indikator soalnya apa? Dapat menentukan ingkaran suatu implikasi. Nah, kan saya samakan ya dengan ini. Jadi soalnya terkait dengan ini. Nah, kemudian materinya apa? Ingkaran pernyataan. Indikatornya menentukan pernyataan yang setara. Nah, berarti indikatornya apa? Indikator soal. Ini indikator yang menurut sesuaikan dengan SKL-nya. Nah, ini apa indikator soalnya? Disajikan pernyataan berbentuk implikasi.
siswa dalam menentukan pernyataan yang setara dengan implikasi. Seperti itu. Yang disesuaikan dengan ini. Nah, materinya apa? Pernyataan yang setara. Ini juga sama. Ya. Contoh nih ya. SKL-nya ini. Terus yang berikutnya SKL-nya tentang apa? Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, persamaan dan pertidaksamaan, kuadrat, sistem persamaan linier, program linier, matriks, barisan, dan deret, serta mampu menggunakannya dalam mencari masalah. Indikatornya apa? Ada beberapa ya, nggak hanya satu. Menyederhanakan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, ini kan ini sudah ada ya di RPP-nya. Kemudian indikator soalnya apa? Ya, sesuai dengan ini ya. Disajikan penjumlahan dan pengurangan berbentuk logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Maka siswa dalam menentukan nilainya. Materinya operasi logaritma. Bahannya untuk kelas 10. Kelas 1 misalnya nggak tahu 10-1. Di soal keempat. Seperti itu. Nah, ini dibuat. Dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kisi-kisi gitu ya. Setelah buat kisi-kisi, berdasarkan SKL, indikatornya apa, kita bisa lihat di silabus RPP-nya, kemudian kita menyesuaikan sendiri indikator soal berdasarkan indikatornya di RPP. Nah, kemudian dari indikator soal ini ya, Bapak Ibu, nah itu baru Bapak Ibu bisa menyusun butir-butir soalnya. Nah, Ibu mau pakai apa bentuknya? Apakah pilihan ganda, ataupun uraian, atau seperti apa? Nah, itu disesuaikan sendiri. Tadi kan indikator soalnya apa tadi? Dapat menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, gitu ya. Nah, berarti di sini soalnya ini, gitu ya. Terdapat dua pernyataan S dan T, gitu ya. Nah, S-nya benar, T-nya salah. Nah, pernyataan bernilai salah adalah apa? Nah, ini pilihan ganda kuncinya apa? E, misalkan. Boleh dikasih keterangan, boleh enggak? Kalau misalkan soalnya itu uraian, ya nggak apa-apa. Sebutkan aja soalnya apa. Kuncinya seperti apa. Kalau soalnya bersifat open-ended itu kan divergen ya, jawabannya lebih dari satu. Dikasihkan juga jawabannya. Alternatif jawaban satu, apa? Alternatif jawaban dua, minimal dua lah ya, alternatif. Kan itu misalkan open-ended, gitu ya. Minimal dua. Kita minta siswa memberikan banyak jawaban. Nah, paling enggak kita juga harus memberikan lah ya, banyak juga, minimal dua. Seperti itu. Terus yang kedua, dapat menentukan lingkaran suatu implikasi, misalnya kayak gini. Nah, lingkaran, nah berarti soalnya terkait dengan lingkaran juga gitu ya. Negasi dari pernyataan ini ya adalah apa? Kayak gitu. Kuncinya apa? Ya, perlu dikasih keterangan boleh enggak. Kemudian disajikan 3 premis. Premis 1 berbentuk implikasi, premis 2 berbentuk implikasi, 3 implikasi. Siswa dapat menentukan kesimpulan yang sah dari ketiga premis. Berarti nanti soalnya ini siswa harus menentukan kesimpulan yang sah dari premis ini. Nah, ini soalnya. Jadi soalnya butir soal ini disesuaikan dengan indikator soal. Yang udah kita buat sebelumnya di kisi-kisi. Nah, diketahui premis berikut. Premis 1 ini, premis 2, premis 3. Kesimpulan yang sah dari premis tersebut adalah nih, yang mana? Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau untuk membuat instrumen tes, gitu ya. Disesuaikan juga bentuknya apa. Mau uraian, pilihan ganda, ataupun apa. Bagaimana kalau instrumen non-tes atau kuesioner? Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja. Bapak Ibu boleh mengembangkan yang lain. Kayak gitu. Nah, itu saya lihat bukunya Letnawati 2017. Ini buku. Ya, ini buku. Kemudian, di sini, Ibu ini sebenarnya bukunya itu terkait dengan penelitiannya beliau. Gitu ya. Terkait dengan penelitiannya beliau. Beliau ingin meneliti terkait self-regulated learning. Gitu ya. Belajar bagaimana mengatur diri sendiri. Kayak gitu. Itu kayak kemampuan siswa gitu ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau penelitiannya apa. Gitu kan. Ini kan salah satu contoh yang non-tes. Nah, skill belajar mengatur diri sendiri itu dilihat dari mana? Nah, itu kan kita unobserved variable kan, jadi itu kan nggak bisa diukur gitu kan ya. Nah, oleh karena itu harus kalau yang non-tes gitu ya, biasanya itu teorinya juga harus kuat. Jadi, oh lebih gampang ya belum tentu, karena kalau ini juga teorinya harus kuat juga kayak gitu ya. Nah, dari penelitiannya Ibu ini ya, beliau itu merujuk punyanya Zimmerman 2000, tahun 2000. Nah, di situ karena dia ingin meneliti ini ya, kemampuan self-regulated learning siswa gitu ya. Nah, dia lihat kira-kira indikatornya apa ya? Oh, ada 3 indikatornya, tahapannya. Ada tahap berpikir,
ada tahap kinerja, ada tahap refleksi diri. Gitu ya. Ini contoh aja loh Bapak Ibu ya. Topik penelitian Bapak Ibu. Nanti kan ada pertemuan keberapa Bapak Ibu berdasarkan topiknya Bapak Ibu sendiri ya, presentasi juga kan. Nah, ini yang non-tes ya. Nah, tahap berpikir. Nah, tahap berpikir itu ada yang analisis tugas, ada yang keyakinan memotivasi diri sendiri, kayak gitu. Nah, ini aspek-aspeknya ya. Ada 3 aspek ini, indikatornya aspek-aspeknya ini, kemudian di dalamnya ini dimensi. Jadi ada pas analisis tugas, keyakinan motivasi diri dia dibagi 2. Nah, di dalamnya ini baru indikatornya. Oh, ternyata kalau analisis tugas ini indikatornya ada pengaturan mengatur tujuan, merencanakan strategis. Nah, ini juga sama. Nah, ini tahap kinerja, ada 2 ya dimensinya. Ini indikator-indikatornya. Nanti indikator-indikator ini nanti akan ditentukan juga item-itemnya. Item-item itu pernyataan-pernyataannya. Ini yang untuk non-tes ya. Nah, begitu juga dengan ini ya, tahap self-reflection, jadi refleksi diri gitu. Jadi itu ada dua apa namanya ini ya, dimensi ya. Pertimbangan diri atau adjustment diri, kemudian ada reaksi diri gitu ya. Nah, ini juga ada indikator-indikatornya. Nah, di sini Bu Retawati itu beliau itu juga mengadaptasi ini. Nah, tapi ada yang berbeda juga kayak ini ya. Tahap kinerja. Ini ada apa nih? Strategi tugas ya kan, instruksi diri. Tapi di sini yang diambil nggak semuanya kayak gitu loh. Nah, beliau pasti akan mengalami validasi terus-menerus gitu ya. Terus juga disesuaikan dengan kondisional di tempat beliau penelitian. Kayak gitu. Kira-kira sama nggak sih kayak gitu kan? Nah, contohnya ini. Jadi setelah udah ini ya, menentukan mencari literaturnya gitu ya. Dimensinya apa? Indikatornya apa? Oh, ternyata aspek-aspeknya ini loh. Kayak gitu. Terus kemudian dimensinya apa? Oh, ternyata di dimensinya lagi loh. Terus kemudian ada indikator-indikatornya. Nah, dibuatlah seperti ini gitu ya. Kisi-kisinya lah intinya ya. Ini untuk non-tes kayak gitu. Nah, di sini mungkin ini diganti aspek gitu ya, aspeknya. Tadi kan ada tahap pemikiran gitu ya, kinerja, self-reflection kayak gitu. Indikatornya apa tadi? Analisis tugas, keyakinan diri, kayak gitu kan. Ini. Nah, ini dimensi, ini indikatornya ya, biar nggak kayak gini. Jadi kayak indikator, subindikator. Kalau ada lagi sub-sub gitu kan. Ini kayak gitu, dimensi, indikator. Nah, ada pengaturan tujuan, ada juga rencana strategis. Nah, kayak ini kan keyakinan diri kayak gitu ya. Keyakinan diri yang diambil yang mana? Self efikasi gitu ya, keyakinan diri, keyakinan atas tugas yang akan dia kerjakan gitu ya. Dan orientasi tugas. Nah, ini nggak diambil, mungkin dua variabel ini udah mencakup di kedua ini kayak gitu. Jadi pasti akan melalui validasi juga ahli ya dan disesuaikan dengan kondisional sehingga dia hanya mengambil ini sudah cukup kayak gitu bagi beliau. Nah, setelah melalui revisi juga gitu ya, ini diperoleh seperti ini. Nah, jadi ada aspek, ada dimensi, ada indikator. Setelah itu baru nomor-nomor butirnya. 1 sampai berapa, nomor 1 nomor berapa gitu. Dan seterusnya. Ini mungkin disesuaikan dulu ya. Disesuaikan dulu dengan kondisi, nanti kemudian divalidasi lagi. Jadi nggak langsung ini, nggak mentah seperti ini gitu ya. Nah, biasanya saya juga kurang tahu kenapa nanti di sini itu nanti ya pokoknya intinya ini indikator kemudian butir-butirnya gitu ya. Setelah selesai gitu ya. Setelah ini selesai, nah indikator-indikator ini, pengaturan tujuan, baru kita buat item-itemnya. Item-item pertanyaannya seperti apa penyataannya. Oke, pengaturan tujuan. Berarti saya merumuskan tujuan-tujuan atau kuliah belajar saya sebelum kegiatan dimulai. Nah, biasanya seperti ini kan. Nanti dilihat dia menggunakan skala Likert ya, 4 titik gitu ya, 4 poin. Nah, gimana? Bisa 5 poin, bisa 4 poin. Jadi maksudnya kalau 5 poin kan kalau Likert ya, Likert tuh sangat setuju, sedang gitu ya, terus tidak setuju, sangat tidak setuju gitu kan ya. Nah, tapi biasanya gitu ya, orang-orang Indonesia itu kalau sudah ngisi kuesioner gitu ya, pilihnya yang tengah ya, yang sedang aja gitu ya.
pilih cari aman gitu biasanya kan ya dari pengalaman. Sehingga kalau mau hasil yang bagus juga gitu ya, udah pasti gitu ya. Ya ini aja yang 4 titik aja, kayak, sangat tidak setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi condong tidak, kan udah pasti kan. Kalau tidak setuju ya udah berarti emang condongnya ke tidak setuju. Sangat tidak setuju berarti ke ya apa, tidak setuju berarti condongnya ke nggak setuju kan berarti kan, ataupun yang setuju berarti setuju. Nah, kalau bisa yang 4 ini, jadi lebih kelihatan dia condongnya setuju atau tidak gitu. Kalau 5 biasanya orang-orang pilihnya yang tengah-tengah aja, yang aman gitu kan misalnya ya, kayak gitu. Lebih baik ini sih, ya, 4. Nah, oke. Kemudian jadi dibuat ya, perencanaan strategis. Nah, saya merencanakan strategi untuk mencapai tujuan kuliah atau belajar saya. Sangat setuju ini. Ini kan kalau gini kan nggak bisa dibuat tes ya. Nah, makanya kita buat non-tes. Non-tesnya seperti ini. Dan seterusnya. Nah, sampai sini. Ada pertanyaan belum? Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Nah, mungkin udah ada yang ngembangin ya. Kayak Pak Muiz kemarin kan ya. Udah sampai tahap ini gitu. Jadi, Bapak Ibu udah tahu gitu ya. Pekerjaan saya apa, nanti institut saya apa, saya nanti instrumennya bentuknya seperti apa ya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kok diem? Apa emang suara saya terputus atau gimana? Iya sih Bu, suaranya sudah padam. Oke. Ini untuk kuliah mata kuliah ini PJ-nya siapa ya? Mbak Ratna Maria. Saya Ibu. Oke. Ini pesertanya yang masuk baru 11. Tolong ya Bu ya, Bu Mariam juga ya PJ-nya. Nanti tolong diisi form 56. Nanti saya lihat yang di, ini kan kalau Microsoft itu kelihatan juga ya, yang masuk ke perkuliahan Teams tuh siapa. Nanti saya kirim ya Bu ya, tolong ingatkan saya yang masuk perkuliahannya dari kemarin sampai juga sekarang. Nanti saya download terus saya berikan untuk diisi form 56. Jadi bukan berdasarkan ini ya. Jadi saya nanti ada ininya. Saya lihat itunya. Untuk penilaian. Jadi tolong dikonfirmasikan temannya untuk segera masuk. Ya. Oke Ibu. Maksudnya Ibu kirim data yang dari si akad gitu ya Bu? Maksudnya mahasiswa yang Bukan siapa sih, dari timsinya ini. Nanti ini apa? Yang ikut kuliah, yang masuk ke kelas-kelas tim sini kan kelihatan siapa aja yang masuk. Oke. Baik Ibu. Biasanya kan saya tulis ya, silakan isi daftar hadir itu kan. Nah, sebenarnya bukan dari situ dilihatnya, tapi nanti yang benar-benar masuk di sini, nanti ya saya download, nanti saya kirim ke Bu ya, untuk dibuat, untuk diisi di form 56. Karena nanti kalau yang dari berikut diisi itu kan, di kolom chat, nanti Bapak Ibu kadang-kadang nggak masuk, tapi nulis di situ, kayak gitu loh. Jadi yang benar-benar masuk di sini yang saya ini. Oke. Sampai sini, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, saya mau tanya. Belum ada ya? Oke, silakan. Nama saya Ratna, dari angkatan 2019. Bu, saya mau tanya, tadi kan ada yang tes sama non tes gitu ya Bu ya. Terus kemudian tadi contohnya kalau saya tadi motivasi gitu ya Bu, kalau saya tidak salah ingat. Ya mungkin ada yang kuesioner gitu tadi, ada yang bentuknya yang non tes itu tadi kuesioner yang Ibu kasih. Kalau misalkan ini Bu, misalkan kan salah satunya biasanya yang non tes itu biasanya yang penilaiannya afektif gitu ya Bu ya. Nah,
misalkan ini saya mau tanya, misalkan saya ambil, ada salah satu penilaian afektif dan itu sudah pernah, maksudnya sudah banyak digunakan gitu. Contohnya ambil kayak tesis saya gitu ya, saya pakai tinjau dari gaya kognitif gitu. Nah ini, ada instrumennya sebenarnya kayak jenis tesnya, tes GAFE gitu kan yang dikembangkan oleh Wittin. Nah, kalau yang seperti itu apakah boleh tidak apa ya, apakah perlu dibuat ulang gitu? Apakah saya perlu membuat ulang atau mengikuti yang itu saja, tapi nanti dikutipkan, saya memang mengambil dari, pengembangan dari, Witkin ini gitu, yang seperti itu. Atau seperti tadi prosesnya saya harus, melakukan, kisi-kisinya, ini gitu. Apakah harus seperti itu gitu. Mungkin mohon saran Ibu, terima kasih. Baik. Maaf, tadi agak putus-putus juga ya. Jadi intinya tuh lebih ke tes kognitif, saya ulangi lagi ya, lebih ke tes kognitif, Afektif Ibu. ukur kognitif ya? Oh, afektif ini ya? Heeh. Seperti apa tuh Kayak ya misalkan instrumennya gaya tuh? belajar gitu, terus kemudian gaya kognitif gitu, atau disposisi matematis misalkan gitu. Yang Ditunjukkan tidak misalkan sebenarnya kayak apa? kenapa Bu? Ditunjukkan tidak seperti apa instrumennya? Biar saya tahu gambarannya kayak apa. Oh iya, saya ini instrumennya saya ambil saya kasih lihat sebentar ya, izin share screen ya. Di sini kita fleksibel aja ya. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab pun, Bapak Ibu yang lain yang bisa aja. Nggak apa-apa, diskusi aja kita di sini. Kita belajar bersama. Sambil menunggu ya. Ini kemarin katanya kan Kak Muis mau maju ya. Tapi kok nggak masuk ya? Ini sambil nunggu aja. Nunggu Bu Ratna ya. Bu Is katanya lagi ada rapat pengawas gitu Bu tadi. Tapi dia minta dikabarin kalau Ibu udah selesai gitu untuk presentasinya dia. Oh, oke. Baik. Ini soalnya tadi saya udah manggil, awalnya kan di awal. Tapi kayaknya dia nggak nyaut ya. Atau mungkin lagi sibuk atau gimana. Sehingga saya mulai dulu materinya. Iya Sebetulnya ya, sudah dikabarin lagi Ibu. ini masih belum sih, materinya masih ada sih. Tapi terserah mau ngikut atau enggak, terserah. Ya. Ini ya Bu, ini instrumen, jadi saya lihat dari beberapa jurnal yang mereka pakai tes GAFE tuh saya cari gitu kan Bu, tes GAFE ini yang untuk mengukur gaya kognitif. Nah ini saya dapat yang sudah diartikan ke bahasa Indonesia ya. Efektif. Iya ini Bu, di sini Apa nanti kognitif? di sini kan gayanya, kalau yang saya baca sih dia maksudnya ke afektif ya Bu ya gitu. Tapi nanti saya coba baca lagi. Ini untuk kelas apa? Ya, Enggak coba Bu, silakan. kayak untuk mengukur gini Bu, misalkan nanti dia masuk ke ukuran mana, maksudnya nanti kayak agak-agak semi tes psikotes gitu ya Bu. Ntar dia kayak cari bangun, tapi nanti ada, sorry sebentar. Oh nih gini, misalkan ini kan bentuk A, B, C gitu ya, udah ada bentuk-bentuknya. Nanti dia bisa mencari, ini di sesi kedua. Kalau sesi 1 misalkan bangun G. Nah, ini bangun G tadi yang sesuai, bangun G kan ada tadi ya bentuknya kayak misalkan segitiga kah atau apa. Nanti dia cari nih bangun G di sini tuh di mana. Dikasih waktu nanti mereka bikin, kalau nggak bisa lewat. Nanti dia Gimana? Bangun G di mana? Di mana emangnya? Saya juga nggak tahu bangun G di mana. Ya gini. Maaf ya, Bu. Cepetan ya. Misalkan ini kan bangun sederhana G. Bangun G itu kalau kita lihat nanti ini dibagikan nih ke anak-anaknya. G kan bentuknya seperti ini ya, Bu. Seperti ini. Nah, ini nanti anak-anak cari yang bentuk seperti ini ada di dalam bangun ini. Yang seperti ini. Yang apa ya? Saya buka dua deh, Bu, biar kelihatan kanan kiri.
Ya, jadi ntar kita cari, oh bangunnya berarti kan modelnya yang begini misalkan ya Bu ya. Oh begini, terus begini, misalkan gitu ya Bu. Begini, begini. Oh begini yang sama. Ntar dia pakai pensil tebelin. Dia ternyata menemukan bentuk itu di sini gitu. Kayak gitu-gitu Bu di sini untuk tes gaya kognitifnya itu. Nanti misalkan lagi bentuk yang berikutnya, misalkan sorry. Bentuk berikutnya misalkan ini, oh bentuk sederhana A. Yang bentuk sederhana A itu kalau di sini, bentuk sederhana yang segini, segi 6 ya. Segi 6. Bentuk segi 6-nya seperti ini. Dia cari tuh nanti bentuk segi 6 dibangun ini di sesi kedua. Iya, Pak. Nah ini bentuk yang segi 6 di sini tuh di mana gitu. Dia dapat nggak nih gitu Bu. Jadi dia bisa lihat ini nggak di sini gitu. Nah, ini yang beberapa yang saya lihat yang jurnal-jurnal dia mengukur gaya kognitif dengan ini. Nah, saya bisa pakai ini atau saya harus mengembangkan gaya kognitif yang tes yang lain yang apa namanya atau pakai aja yang ini kan dikembangkan oleh Witkin ya Bu, salah satu itunya apa namanya kayak penemunya. Nah, saya pakai tes yang ini atau saya bikin instrumen baru gitu yang ada di pikiran saya. Kalau nanti misalkan saya ada pemecahan masalah, berarti pemecahan masalah itu yang saya bikin butir-butir soal apa segala macam. Nah, yang ini apa namanya yang saya bisa mengikuti memang yang sudah dikembangkan atau instrumen yang memang sudah dikembangkan oleh orang lain itu bisa digunakan. Apakah boleh seperti itu, Ibu? Saya sempat nanya sih Bu ke pembimbing saya kalau misalkan kalau comot doang dari tesis nggak boleh, tapi kalau misalkan memang sudah benar-benar dikembangkan oleh memang benar ada yang mengembangkan instrumen itu, nah itu boleh digunakan. Nah gitu begitu sih maksudnya. Dan itu saya agak ragu, bukan ragu karena sayanya juga agak bukan meragukan pendapat itu, cuma saya ragu ini beneran nggak boleh nggak ya gitu. Karena di beberapa tesis yang saya lihat kan nggak semua tesisnya itu bisa diakses, tapi saya waktu itu sempat juga kebetulan dapat yang full tesis, dia salah satu lampirannya ini juga gitu. Ada skripsi yang kemarin juga di sekolah ada, di perpus ada, dipakai ini juga gitu. Begitu berarti apakah boleh langsung di tahapan, maksud saya dulu seingat saya waktu pas saya S1 boleh tuh kalau misalkan, tapi saya benar-benar mencantumkan ini apa segala macam. Nah, di S2 ini apakah boleh? Saya khawatir aja gitu, apakah yang memang harus dikembangkan sendiri atau bagaimana? Begitu Ibu, mohon izin. Terima kasih. Oke, saya bisa menjawab ya. Nah, nggak apa dimunculin lagi aja soalnya. Ini sebenarnya pembimbingnya siapa tadi? Pembimbing satu saya Ibu Melia Sari, pembimbing Ibu Lukita pembimbing 1, pembimbing 2-nya Ibu Melia Sari. Oke. Nah, soalnya tergantung dulu Bu, Ibu ini fokus penelitiannya apa? Ini untuk mengukur apa ya? Saya mau kalau judul tesis saya itu kan saya mau analisis kesalahan berdasarkan human error analysis. Jadi terus nanti saya pada materinya program linear. Nanti saya tinjau lagi dari gaya kognitifnya dia gitu. Jadi sebenarnya kalau saya merasanya gaya kognitif ini seperti awalnya tunggu. Gaya kognitif apa tadi? Program linear. Ini hubungannya dengan program linear ada nggak? Artinya ukur konteks ya. Ini sebenarnya soal apa? Berhubungan tidak dengan konteksnya Ibu. Kayak gitu. Terus ini soal kelas, ini buat apa? Mengukur gaya kognitif. Mengukur apa? Tadi kan analisis kesalahan terkait dengan program linear. Konteks program linearnya di mana? Nah, coba diskusikan lagi, nggak apa-apa. Ini boleh tentang gaya kognitif boleh, tapi nanti ke program linearnya seperti apa? Di pemecahan, saya Jangan-jangan lebih ke pemecahan masalah sih Bu. Sebenarnya kan mau lihat analisis kesalahannya itu kan gini sebenarnya saya yang mencocokkan ada tahapan-tahapan penyelesaian masalah di sini. Penyelesaian masalah juga tahapan, tapi tidak jadi hanya mencocokkan aja loh, mana ini sesuai enggak, jadi kan ya, ini mana yang bentuknya sesuai, lebih ke soal kayak TPA ya. Ya kan? Nah, sebenarnya
dari hasil ini nanti dia muncul tuh gaya kognitifnya. Misalkan setelah mengerjakan ini si A ternyata hasilnya gaya kognitifnya dia adalah FI misalkan, independen. Nah, nanti dia tuh punya kriteria tertentu tuh Bu dari FI itu. Anaknya begini, 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 begini. Nah, nanti ternyata dari hasil ini ternyata dia hasilnya rendah gitu kan. Oh, ternyata dia masuknya yang satu lagi klasifikasinya. Jadi ada 2 klasifikasi. Nah, dia tipenya begini, begini, begini. Nah, saya bukan jadi nanti yang dihubungkannya adalah hasil klasifikasinya itu dihubungkan dengan kesulitannya dia dalam memecahkan masalah gitu. Jadi kesulitannya dia dalam menyelesaikan masalah program linear. Begitu sih, Bu. Jadi kayak kalau kita dulu kayak tes IQ itu kan nanti ada tahapan, setelah mereka melakukan tes IQ, mereka nanti punya ini nih, oh dia ternyata rata-rata. Nah, rata-rata tuh biasanya punya kemampuan numerik yang sekian, punya ini yang sekian, misalnya sekian. Nah, dari kemampuan itulah yang nanti, nah ini yang Iya, boleh. gitu. Nah, itu ini alat tesnya aja. Kaitan dengan itu ya tadi ya. Putus. Oke ya. Intinya kan ini Ibu ingin yang melihat gaya kognitifnya disesuaikan Iya. dengan ininya ya. Oke, nggak Iya. apa-apa, boleh. Tapi rubriknya seperti apa tuh harus dibuat. Oh, baik Ibu. Seperti tadi saya bilang, rubriknya seperti apa. Terus indikatornya kan soal 2 ini apa? Harus dicari berarti seluk-beluknya gimana untuk kognitifnya nanti. Ini mengacu pada siapa? Terus kemudian rubriknya gimana? Jawabannya seperti apa alternatifnya? Nanti pas skoran yang kayak tadi Ibu bilang, ini berapa rata-rata, terus tinggi, sedang, rendah, itu kriterianya mana? Boleh nggak apa-apa dimasukin, tapi itu harus ada, itu harus muncul. Baik Ibu. Kalau kriteria penilaiannya ada, saya kemarin dapat, dia menghitungnya memang ada kriterianya. Jadi begini masuk kriteria ini, kalau begini. Cuma kalau untuk kenapa nomor 2 begini, kenapa nomor 1 begini, belum ketemu. Nanti mungkin saya sambil coba cari-cari lagi ya Bu. Jadi kayak karena kan ini dikembangkan oleh ahli psikologi kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi dia memang mengembangkan ini untuk melihat gaya kognitif. Jadi mungkin nanti saya lebih dalamkan lagi di gaya kognitif. Karena juga memang saya yang biasa ketemu kan gaya belajar ya Bu. Saya maksudnya pernah baca gitu. Cuma kalau yang ini agak baru gitu. Jadi ntar saya coba. Terima kasih Bu. Iya. Bukan maksudnya bukan ini seperti apa nih, nggak apa-apa, soalnya boleh seperti itu. Yang penting rubriknya juga harus jelas, mengukur kognitif, yang kognitif seperti apa, kriterianya seperti apa, itu aja sih yang jelas. Yang penting kalau udah jelas, validatornya nggak bingung, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap harus divalidasi lagi ya Ibu itu? Iya harus, karena kan kondisi sana sama kondisinya kan juga berbeda. Kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf, berarti validasinya kalau kita misalkan ngutip, kan bukan saya yang bikin ini ibaratnya gitu ya Bu. Nah ini berarti yang mau validasi ini validasi ahli, validasi apa gitu Bu. Saya mohon karena belum ada gambaran gitu biasanya. Iya, Apalagi saya coba. expert judgment. Kayaknya kalau S2 kayaknya kemarin dibatasi ya. Hanya expert judgment aja ya. Saya juga. Kemarin ikut nggak sih yang perkumpulan itu yang Pak Makmuri? Ikut yang kemarin Ibu. Ya, itu gimana tuh? Dibatasi sampai apa? Pengembangan aja kayaknya kemarin juga dibatasi ya. Nggak sampai efektivitas kayaknya ya. Nah, itu coba dilihat Sampai perkembangannya. kelas. Oh ya nanti saya. Ya. Kemarin saya agak screenshot di beberapa informasi. Kalau dibatasi nanti nggak perlu. Hanya expert judgment aja berarti. Kalau misalkan lebih enak kan? Nggak perlu konstruk, dicobakan lagi, yang ini nggak perlu. Tapi kalau setahu saya enggak. Soalnya waktu apa ya? Seminarnya siapa gitu? Yang pengembangannya aja nggak sampai situ. Ada beberapa pembatasan kalau nggak salah. Tanyakan lagi aja. Tapi harusnya ya, tadi bilang ada expert judgment juga harus dicobakan. Tapi kalau misalnya dibatasi sama expert judgment ya nggak apa-apa. Itu kan ada kebijakan juga kayak gitu. Itu aja ya. Iya, Ada baik lagi? Ibu. Sudah, Ya. terima kasih. Oke, ini sampai jam berapa ya perkuliahannya? 11.40. 11.40 Ibu. 11.40. Oke, saya sebentar ya. Nanti tolong dikonfirmasikan Pak Muiz ya. Ini masih ada beberapa. Ibu, maaf saya. 11.40 atau 12.40 ya? 11.40 Ibu 2 SKS. Oh, ya baik.
Untuk Muiz, Bu, tadi Muiz sudah konfirmasi lagi bahwa dia nggak bisa presentasi hari ini karena rapatnya nggak bisa ditinggal. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya Iya. bilang ke Bu Pinta juga gitu ya. Apa Iya. nanti minggu depan atau gimana gitu. Bentar saya konfirmasi ke Bu Pinta dulu. Rapat apa? Kalau tadi tidak salah dengan pengawas sekolah, Ibu. Ya betul, Bu. Rapat Sepertinya sedang monitoring sekolah dengan pengawas sekolah. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Mungkin juga ada beberapa tes kayak kognitif yang tadi Bu Ratna jelasin kayak gitu, ya. Mungkin dia nggak ada ininya ya. Ya minimal ada rubriknya lah kalau nggak salah. Kalau nggak ini ya, minimal ada rubriknya, kriterianya apa, itu juga harus jelas. Intinya itulah minimal ya. Skornya berapa, saya berapa. Oke. Ini ada beberapa jenis instrumen. Tadi ada ya, sudah jelasin di atas juga, ada tes, ada juga tes dan non-tes. Ya. Instrumen pengumpulan data bertujuan untuk pengujian pada responden penelitian. Jadi instrumen data itu dikategorikan menjadi dua teknik, ada teknik tes dan juga ada teknik non-tes. Nah, teknik tes itu tujuannya untuk melihat kemampuan responden ke responden penelitian gitu ya. Biasanya fokusnya pada kemampuan kognitif. Sedangkan non-tes itu yang lain, kalau bisa selain kognitif, seperti aspek afektif atau psikomotorik, kayak gitu. Karena dia kan unobserved variable, jadi kayak variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang teknik tes di sini, instrumennya itu bisa tes lisan, tes tulisan, tes berbasis komputer, ya, computer based testing, CBT, atau juga bisa tes adaptif berbasis komputer, ini saya juga nggak tahu. Intinya berbasis tes lah intinya ya. Tes kemampuan matematika, tes bakat akademik, dan lain-lain. Nah, kalau yang non-tes menggunakan instrumen angket, wawancara, observasi, dokumentasi. Itu. Kalau untuk teknik tes, salah satu bentuk instrumen terdiri dari sejumlah pertanyaan, bukti-bukti soal, digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui jawaban peserta tes. Nah, lebih ini ya perbedaannya. Mungkin akan lebih detail lagi nanti ke depannya. Nah, tes itu juga ada dua jenis ya. Dua tipe, ada yang objektif dan juga ada yang uraian. Ya kan? Uraian IC. Nah, atau constructed response. Nah, di sini ada tes objektif sama tes uraian. Tes objektif itu tes yang telah disediakan pilihan jawabannya. Kalau kayak pilihan ganda, nah itu ya contohnya tes benar salah, pilihan ganda, tes menjodohkan, tes isian singkat atau jawaban pendek. Kalau tes uraian itu bisa berupa tes yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut peserta tes untuk mengkonstruk sendiri jawabannya. Jadi kalau yang uraian ini kemungkinan jawabannya bisa berbeda setiap siswa. Itu juga tergantung juga sih sebenarnya. Kemudian kalau untuk jenis-jenis instrumen yang terkait dengan non-tes, instrumen non-tes itu dapat dikategorikan menjadi angket, wawancara, observasi, dokumentasi ya, dan lain-lain juga. Kalau angket itu kayak sekumpulan bukan pertanyaan ya, pernyataan gitu ya, sekumpulan pernyataan yang biasanya dalam bentuk tertulis kemudian diberikan kepada respon. Contohnya yang tadi di atas, nggak perlu saya ulang lagi ya. Nah, kalau wawancara jika peneliti menanyakan sekumpulan lebih ke pewawancara atau peneliti gitu ya, menanyakan sekumpulan pertanyaan kepada respon dan secara langsung. Kalau observasi terjadi jika peneliti mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terkait dalam penelitian. Kalau dokumentasi, teknik mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, baik yang dari peneliti sendiri ataupun dari orang lain, sesuai dengan fokus penelitian. Kuesioner dibahas di atas ya. Nah, sekarang terkait dengan observasi secara detailnya.
Ini menurut Book Johnson ya 2000 tahun 2000. Jadi observasi itu suatu metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati berbagai hal. Dalam penelitian, observasi itu diartikan sebagai mengamati pola perilaku orang dalam situasi tertentu untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diamati. Nah, observer atau pengamat itu harus berusaha tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi apa yang sedang dia amati. Jadi observer boleh, tapi kegiatan observasi boleh dilakukan, tapi observer ini jangan sampai mengganggu gitu ya, mengganggu nanti hasilnya juga gitu ya. Kemudian observasi adalah cara yang penting untuk mengumpulkan informasi tentang orang-orang karena orang tidak selalu melakukan apa yang mereka katakan. Jadi intinya apa yang orang katakan ya, orang pribadi individu itu kadang-kadang kan belum tentu ini juga ya. Jadi perlu adanya pengamatan juga untuk mendukung sikap dan perilakunya. Kira-kira kongruan atau tidak, sama atau tidak. Ini diperlukan observasi. Nah, di sini juga ada juga observation tuh intinya mengamati pola perilaku dari seseorang. Itu intinya dari observasi. Itu. Selanjutnya panduan observasi. Jadi sebenarnya observasi itu ada dua hal, dibagi dua jenis gitu ya. Ada yang laboratory observation. Jadi observasi yang dilakukan di lab atau intinya di setting gitu ya, di setting oleh peneliti. Contohnya di kelas. Ya. Di kelas yang sudah di setting gitu ya. Pembelajaran saya nanti PTK dengan metode berbasis apa gitu ya, berbasis apa guide discovery, seperti ini tahapannya, nanti diamati. Kira-kira tindakan siswa itu sesuai nggak dengan indikator-indikator, atau guru sesuai nggak, responnya siswa sesuai juga nggak, kayak gitu. Jadi observasinya disesuaikan, yang udah di setting gitu ya, yang udah di setting. Jadi ini yang laboratory observation. Nah, kalau yang naturalistic observation, jadi observasinya itu secara natural. Jadi observasi dilakukan dengan setting yang sudah ada yang sudah real ini, yang udah ada. Jadi yang mengamati sekitar kayak gitu, ya. Nggak diatur, ya, nggak ada pengaturan di situ. Nah, panduan observasi itu nanti kalau menyusun panduan observasi ini bisa berdasarkan indikator variabel dengan menggunakan instrumen lembar observasi. Nah, misalkan lembar observasi kegiatan guru, lembar observasi kegiatan siswa, kalau terkait dengan perangkat ya, lembar observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran, dan lain-lain. Ya, bisa dilakukan dengan cara ini. Selanjutnya adalah interview atau wawancara. Nah, interview atau wawancara itu adalah metode pengumpulan data di mana pewawancara, ya, baik itu peneliti atau seseorang yang bekerja untuk peneliti gitu ya, mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau peserta penelitian. Jadi ada interview itu suatu metode pengumpulan di mana yang pewawancara itu memberikan pertanyaan gitu ya, mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Ya, interviewer itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Kalau interview ini orang yang interviewee ini orang yang apa ya? Yang menjawab pertanyaan ya, yang diwawancara ya. Terus in person interview, jadi wawancara langsung. Jadi suatu wawancara yang dilakukan secara face to face, secara langsung ya, tatap muka. Kayak gitu. Atau mungkin bisa sinkron kayak gini juga bisa ya. Pokoknya intinya face to face gitu. Terus ada juga telepon interview, jadi wawancara telepon. Suatu wawancara yang dilakukan by the phone ya, jadi melalui telepon gitu ya. Nah, kemudian juga ada probe gitu ya. Probe ini kayak mengukur. Jadi interview ini wawancaranya juga tujuannya untuk mengukur gitu ya. Dengan mengajukan respon jadi dengan mengajukan pertanyaan itu ya, itu untuk memperoleh respon yang jelas dan untuk informasi tambahan. Nah, itulah tujuan dari interview itu sendiri. Itu ya, itu menurut John Christensen tahun 2000. Nah, ini ada beberapa apa ya? Jenis gitu ya, jenis dari wawancara, interview. Nah, ada namanya informal conversational interview. Jadi wawancara percakapan secara informal. Nah, karakteristiknya seperti apa? Nah, jadi pertanyaan itu muncul ya dari konteks secara langsung gitu ya.
Dan itu ditanyakan secara langsung, secara natural gitu ya, apa adanya. Tidak ada penentuan di awal terkait dengan pertanyaan topik atau penyusunan pertanyaannya, nggak ada. Jadi langsung aja ditanyakan gitu ya. Nah, kalau intinya nggak punya tidak menentukan dulu topik-topiknya, pertanyaannya seperti apa, garis besarnya seperti apa, tidak ada. Seperti itu. Nah, kemudian ada kelebihan dan juga ada kelemahan kayak gitu ya. Kalau untuk wawancara yang percakapan secara informal ini, kelebihannya apa? Ya nanti meningkatnya ini, salience nih kayak arti pentingnya atau relevansi dari pertanyaan. Karena disesuaikan dengan konteks gitu ya. Wawancara tuh dibangun dan muncul dari observasi secara langsung. Dan wawancara tuh dapat disesuaikan langsung sesuai dengan kondisi individu saat itu. Dan lingkungannya ya, circumstance. Seperti itu. Jadi langsung kondisinya sedang apa, dia langsung menanyakan dengan topik itu. Nah, kekurangannya apa? Kayak gitu ya. Kekurangannya, pengumpulan informasi yang berbeda dari orang yang berbeda dengan pertanyaan yang berbeda. Semua berbeda. Sehingga hal ini nanti lebih ke kurang sistematis dan komprehensif. Nah, sehingga pertanyaan tertentu tidak akan muncul secara natural. Maksudnya tuh juga bisa ke arah tidak sesuai dengan fokus penelitian. Topiknya apa, kadang bisa melenceng jauh, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian pengelompokan dan analisis datanya juga sangat sulit, karena tidak sesuai semua ya. Pengumpulan informasinya berbeda, untuk setiap orang yang berbeda dengan pertanyaannya beda-beda juga, karena dia langsung nggak ada panduan di situ. Nah, kemudian ada lagi dengan menggunakan pendekatan panduan wawancara. Nah, di sini karakteristiknya seperti apa? Topik atau masalah itu yang dibahas itu ditentukan di awal. Nah, di situ tapi dia membuat dalam bentuk garis besarnya saja. Nah, di sini pewawancara akan menentukan apa ya, sekuensinya kayak urutan gitu ya, atau ya urutan atau susunan dari setiap pertanyaan dalam wawancara itu. Jadi topiknya itu sudah dibahas dulu, yang dibahas itu sudah ditentukan dulu di awal, tapi secara garis besar inti-intinya aja, pokok-pokok intinya aja. Dan pewawancara itu bisa menentukan urutannya mana yang mau saya tanyakan, yang mana dulu gitu ya, boleh itu ditentukan secara ini. Nah, kemudian secara bebas gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya apa? Nah, kalau dengan menentukan garis besar tadi itu dapat meningkatkan komprehensif atau kelengkapan data, terus kemudian membuat pengumpulan data lebih sistematis untuk setiap respondennya. Nah, kemudian gaps atau kesenjangan secara logis dalam data itu dapat diantisipasi gitu ya, dan tertutup. Nah, kemudian wawancara itu akan tetap terjadi percakapan gitu ya, dan juga situasional. Ya, tuh. Tapi kalau untuk kelemahannya, pentingnya topik gitu ya, arti penting atau maknanya topik itu mungkin akan dihapuskan secara ini ya, sengaja. Jadi kadang-kadang itu muncul hal-hal yang unik gitu ya. Nah, tapi tidak ada di panduan. Nah, itu kadang-kadang sengaja, ya itu penting gitu loh ya. Kan setiap individu kan beda-beda gitu ya. Menemukan sesuatu yang unik, tapi itu sengaja dihilangkan karena lebih terfokus pada panduan tadi, kayak gitu. Nah, pewawancara apa ya, kayak keluasan gitu ya, fleksibilitas dari pewawancara dalam menyusun pertanyaan itu dapat menghasilkan respon yang berbeda-beda dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, sehingga dapat mengurangi komparabilitas dari respons. Intinya itu sih sebenarnya. Kemudian berikutnya ada juga wawancara open-ended yang terstandar. Jadi lebih ke ini, karakteristiknya tuh gini. Wawancaranya tuh nanti pertanyaannya berupa open-ended, jadi divergen ya. Jawabannya tuh tidak satu, bisa banyak. Nah, di sini penyusunan dan kayak urutan gitu ya, urutan dari pertanyaan itu udah tetap gitu ya, tetap ditentukan di awal. Nah, semua yang diwawancarai itu akan mendapatkan pertanyaan dasar yang sama dengan urutan yang sama. Kalau ini nggak sama tadi kan urutannya. Dan ini hanya outline-nya saja, garis besar. Kalau ini
pertanyaannya udah plek gitu ya, sama, udah ditentukan di awal pertanyaan jawabnya ini, pertanyaannya seperti ini, nanti akan ditanyakan seperti ini dengan urutan yang sama. Nah ini, tetapi di sini pertanyaannya itu, dalam format open ended, terbuka, divergen, ya. Nah, kelebihannya apa? Di sini, responden itu akan menjawab pertanyaan yang sama, gitu, dan ini akan meningkatkan, komparabilitas dari respon, ya, kelengkapan respon, terus kemudian datanya tuh lebih lengkap untuk setiap orang, ya, pada topik yang sesuai dengan tujuannya, topik penelitiannya dalam wawancara, kemudian akan mengurangi, kayak efek atau dampak atau kebiasaan gitu ya, dengan ketika beberapa peneliti menggunakan. Jadi kalau kayak gini kan enak gitu ya, maksudnya misalkan saya tim gitu ya, peneliti gitu, saya nggak bisa nih mewawancarai, ada janji dengan wawancara janji dengan yang diwawancarai. Ternyata saya nggak bisa kayak gitu. Nah kemudian, saya bisa sama anggota tim saya yang lain untuk, ya udah ini, transkrip wawancara atau ditanyakan. Jadi kan itu mengurangi kebiasaan juga ya, kan nggak kemana-mana juga, udah sama, urutannya sama, nah itu juga lebih enak. Nah kemudian memungkinkan pengguna evaluasi untuk melihat dan mereview instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi penilaian. Terus jadi kayak lebih ke ini ya, mungkin validasi ya, kalau validasi kan lebih enak ya untuk melihat, oh ternyata topik kamu apa, yang ditanyakan apa aja, sesuai tidak, gitu kan ya. Mencakup semua indikator tidak, nah itu kan lebih enak tuh dilihat, tuh di-review gitu ya, untuk dievaluasi. Jadi kalau bilang wawancara, nggak asal wawancara, tapi nggak ada formatnya. Kalau gini kan lebih terstandar, kan lebih lihat, lebih enak gitu ya. Terus kemudian lebih tahu nanti yang akan diwawancara itu apa. Kemudian memfasilitasi, pengelompokan dan analisis dari data, itu lebih mudah juga, ya, kalau udah standar tadi itu. Kemudian kelemahannya apa, ya, lebih sedikit lagi ya, fleksibilitas dalam menghubungkan, apa nih, pewawancara dengan, wawancara itu dengan, individu itu secara pribadi, sesuai dengan lingkungannya. Itu lebih kecil lagi mengaitkan itu, ya. Karena lebih terstandar ya, sesuai dengan urutan pertanyaan mungkin itu akan membatasi gitu ya, membatasi secara natural relevansi dari pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau, yang tipe ini gitu ya, tipe dari wawancara ini, terstandarisasi ini, karena dia fokus ya pertanyaan ini aja itu ya, sesuai dengan yang udah di standar kayak gitu ya. Jadinya membatasi gitu ya, kayak gini dia juga lebih kecil lagi dia, karena dia lebih ini, kalau ini kan masih poin-poin aja, kalau keluar dari poin, enggak gitu kan. Kalau yang ini kan, mmm, pertanyaan ini gitu loh, yang intinya dari ini nggak boleh, pokoknya pertanyaannya sesuai dengan ini dengan urutan yang sama, jadi kan bilang seperti itu, jadi lebih ke membatasi lagi, lebih kecil lagi fleksibilitasnya. Nah, mmm, kemudian yang terakhir nih, ini, close interview, jadi wawancara tertutup. Nah, responnya tuh juga tetap, ya, fixed response. Jadi, pertanyaan dan kategori dari pertanyaan dan respon itu udah ditentukan di awal. Respon itu tetap responden itu memilih dari di antara respon-respon yang sudah ada. Jadi biasanya benar, salah, iya, tidak, nah kayak gitu. Hanya memilih itu aja. Nah, analisis datanya pasti lebih simpel, lebih mudah, terus respon itu dapat langsung membandingkan dan mudah untuk dikumpulkan ya datanya. Terus banyak pertanyaan yang diajukan, jadi lebih banyak lagi pertanyaan yang diajukan dalam waktu yang singkat. Karena pertanyaan cuma hanya itu, udah disediakan. Nah, tapi kelemahannya banyak juga ya. Responden itu atau partisipan atau subjek penelitian itu di sini subjek ya, banyak menyesuaikan apa ya, pengalaman mereka atau perasaan mereka itu sesuai dengan kategori para peneliti yang udah ditetapkan tadi. Dan itu, mungkin lebih di ini ya, lebih ke impersonal ya, lebih dianggap sebagai impersonal, terus kemudian tidak relevan dan mekanik. Jadi kayak lebih ke tidak sesuai dengan ini ya, pribadinya orang tersebut kayak gitu loh. Karena, hanya fokusnya ke ini aja, udah harus ini, sesuai dengan kategori yang udah dibuat kayak gitu ya.
Nah, dapat membatasi apa yang dimaksud yang benar-benar dimaksud oleh responden, kemudian yang dialami oleh responden, dengan sedemikian hingga intinya dia membatasi apa ya? Intinya dengan interview ini kan hanya ada kategori aja gitu ya, jadi benar-benar dibatasi banget sesuai dengan pilihan dari respon yang sudah ada. Jadi ini lebih terbatas lagi kayak gitu kan. Kalau yang ini kan open ended. Kalau ini kan terbatas, sudah ada juga jawabannya pilihannya. Nah, kemudian dia ada 4 jenis wawancara gitu ya. Menurut ini sih Paton 2002 kayak gitu. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, kira-kira jenis yang mana Bu yang paling bagus kayak gitu? Ya terserah Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu menggunakan yang mana? Karena setiap jenis wawancara tuh ada kelebihan sama kekurangan. Ini udah ada kelebihan sama kekurangan. Dan bisa nggak Bu kita mengcombine? Misalkan ini kan masih ada kelemahan Bu. Nah, untuk mengatasi ini saya combine dengan jenis yang lain. Boleh, nggak masalah. Misalkan nih, saya memilih yang dengan pendekatan panduan wawancara kayak gitu. Jadi saya membuat nih poin-poinnya aja kayak gitu. Misalkan. Nah, tapi nanti ini kelemahannya ada beberapa topik yang penting dan itu unik gitu pada satu individu saja. Nah, kalau itu emang juga ya, apalagi kalau kita ketemu sama responden itu kan juga jarang dan susah kadang-kadang. Nah, maka itu saya juga akan mengkombin dengan ini Bu, dia ada muncul pertanyaan-pertanyaan lain kayak gitu. Ya nggak apa-apa, gitu ya. Dikasih juga di situ, boleh menambahkan gitu ya secara informal wawancaranya sesuai dengan kasusnya atau kondisi yang sebenarnya gitu, boleh nggak apa-apa. Tapi saya juga kepengen open ended Bu, jadi jawabannya itu bisa lebih dari satu, dari berbagai sudut pandang yang lain Bu, kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa, digabung aja sama yang open ended. Nah, kan nggak masalah, kayak gitu. Nah, tetapi kadang-kadang saya juga kepengen butuh beberapa pertanyaan yang pasti, kayak gitu, benar atau tidak. Kalau terlalu open ended semua nanti melebar atau apa gitu ya. Saya kepengen juga ada beberapa pertanyaan yang pasti, mencari kepastian juga dari jawaban. Boleh, nggak apa-apa, kayak yang close interview. Berarti bisa combine semuanya Bu, boleh, nggak masalah. Gitu, kita bisa menggunakan setiap kelebihan-kelebihan yang ada. Seperti itu. Ya, ini ada beberapa jenis gitu ya, beberapa penelitian yang saya ambil gitu ya, dari bukunya Paton tahun 2002. Jadi banyak ya, wawancara tuh juga ini juga harus ada ininya juga, ada tekniknya juga. Nah, tadi udah dibahas ya, tadi juga ada apa tuh kuesioner, ada observasi, ada dokumentasi gitu ya, terus juga ada wawancara, interview. Nah, di sini dari berdasarkan tadi counter yang kemarin ya, ini ada namanya triangulasi gitu ya. Triangulasi ini salah satu proses validasi gitu ya, tapi lebih ke kualitatif biasanya kalau triangulasi. Kayaknya sih kualitatif sih sebenarnya, kayaknya sih ya, lebih ke kualitatif sih digunakannya. Nah, di sini triangulasi itu apa? Jadi pendekatan validasi berdasarkan pencarian konvergensi hasil yang diperoleh dengan membandingkan informasi dari para peneliti. Oke. Intinya dia tuh ingin membandingkan, ingin mengecek lagi gitu ya. Nah, intinya ini nih. Triangulasi itu kayak mengecek ulang gitu ya, mengecek silang gitu ya, informasi atau kesimpulan melalui penggunaan dari prosedur-prosedur beberapa prosedur gitu ya, atau sumber. Di mana kalau prosedurnya itu berbeda, prosedur atau sumber tadi itu yang berbeda itu sama gitu ya, maka dia dikatakan konvergen gitu ya. Kalau dia tidak sama, maka dia dikatakan divergen. Ya, ini hanya untuk menguji, mencocokkan benar nggak sih data yang dikumpulkan dengan ini sama kayak gitu. Contohnya ini, kalau ini yang menurut Moleong ya, tahun 2005, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Intinya lebih ke pengecekan sih sebenarnya, membandingkan data. Contoh gini, membandingkan data hasil observasi dari data wawancara. Observasi dengan wawancara, sama tidak? Gitu. Terus kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, gitu ya, dengan apa yang Bapak Ibu amati secara langsung, observasi. Itu boleh. Sama enggak untuk mencari keabsahan data. Kemudian membandingkan
Ini lebih ke ini ya, heeh, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang, ya, kayak datamu tuh abstrak nggak, ini lebih ke datanya ya, validasi datanya. Cek. Kayaknya laptop ibunya tadi lowbat ya, mungkin mati kali ya. Iya. Mati kayaknya ya. Aku takut aku yang lag kok nggak ada suaranya. Nah kok guys, ibu ini yang Assalamualaikum Ibu, ada Ibu Pinta nggak ya di sini? Mariam dan Dian mau bertanya? Ini Bu, apa namanya, ada mahasiswa atas nama Diana Anggra ini Bu yang belum masuk, dia baru join hari ini, baru aja. SK. Itu Bu Flavia sudah kembali. Ya maaf Bu, baterainya habis tadi. Oh ya, silakan Udah lanjut. ngomong panjang. Sebentar. Mariam namanya diberikan ke Ibu saja, nama yang tadi mau masuk supaya Ibu bisa minta ke admin untuk memasukkan. Silakan lanjut Bu Flavia. Mungkin udah ini ya, tadi cuma slide terakhir mungkin ya. Bentar ya. Intinya kalau untuk triangulasi, ya mungkin ini terakhir sih sebenarnya. Sebelum tadi mati baterai gitu ya. Lebih ke teknik pemeriksaan keabsahan data. Contohnya tadi ingin membandingkan data dari hasil observasi gitu ya dengan data wawancara, kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang, apa itu wawancara dengan guru, kepala sekolah atau observer dengan observasi yang dilakukan secara pribadi, kemudian hasil wawancara dengan observer juga sama, hasil pekerjaan siswa dengan wawancara, hasil pekerjaan siswa dengan think out loud. Ini mungkin metode baru juga ya, berpikir yang dibicarakan gitu ya. Kadang-kadang hasil wawancara gitu ya, kadang nggak sesuai juga dengan ininya. Wawancaranya tuh seperti ini, tapi observernya kejadiannya berbeda juga gitu. Kalau think out loud ini lebih ke pernah dengar tidak Bapak Ibu? Jadi lebih ke ini. Pada saat siswa mengerjakan, siswa sambil ngomong. Dan itu pun harus nggak bisa langsung ya metode ini diterapkan. Kalau wawancara, kita buat transkrip, kita lakukan. Tapi kalau metode think out loud ini tidak bisa. Jadi harus ada ya ada ya penyesuaian gitu dengan siswanya kayak gitu. Tapi datanya lebih akurat juga. Jadi kita bandingkan juga dari hasil pekerjaannya, dari hasil wawancara sama think out load-nya sesuai tidak kayak gitu. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, misalnya dokumentasi. Nah, jadi lebih ke ini ya, upaya pemeriksaan keabsahan data, kesempurnaan nanti itu ya, datanya seperti apa. Mungkin ini tadi ya, pemaparan terkait bagaimana sih pengembangan instrumen, ada jenis-jenis ya, ada yang tes, ada yang non-tes. Nah, itu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya
Saya mau izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Saya Dian Maya, angkatan 2018. Karena kan saya sudah mengembangkan instrumen, sekarang sudah tahap pada validasi ahli. Beberapa sudah di ACC. Kemudian ada dosen yang merevisi bahwa ketika saya buat instrumen yang pernyataannya ada pernyataan positif dan negatif itu jumlahnya harus sama gitu. Ataukah benar-benar harus 50/50 atau ada boleh pernyataan yang negatifnya lebih dari 1 dari pernyataan negatifnya gitu. Misal positifnya 10, negatifnya 11 atau harus benar-benar 12 gitu. Kemudian Ini yang tadi yang wawancara itu kan saya pikir selama ini tuh nggak perlu divalidasi, memang termasuk instrumen. Tapi apakah pedoman wawancaranya itu perlu divalidasi ahli atau tidak gitu? Untuk itu pedoman wawancara. Terus kemudian yang triangulasi itu untuk pengembang kualitatif ya kan ya Bu? Nggak untuk yang kuantitatif atau lainnya nggak ditriangulasi, cukup validasi ahli dengan empiris atau perlu ditriangulasi juga? Gitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba menjawab ya Bu ya. Nanti mungkin bisa ditambahin juga sama yang lain. Sama Bu Pinta juga. Tadi apa? Itu yang instrumennya Ibu tanya soal pertanyaan pertama itu non tes ya Bu ya? Iya Bu, non tes, angket. Lebih angket. Itu ada positif sama negatif. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa ya sama gitu ya. Tapi baca lagi ketentuannya lagi, itu sebenarnya ada nggak sih rujukan yang menyatakan seperti itu gitu loh. Kalau ada, itu bisa memperkuat kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya, mendingan imbang aja, mana yang positif sama negatif. Dan itu harus ada yang positif sama negatif. Kayak gitu. Biar kalau misalkan positif aja, kadang-kadang kan kalau responden yang mengisi, ya udah sangat setuju, padahal nggak baca angketnya ya, sangat bagus, setuju semua gitu, padahal nggak baca. Nah, nanti perlu positif, perlu negatif. Nah, jadi kalau bisa imbang, jadi bilang biar apa ya? Kayaknya nggak ada ketentuan juga ya, kayaknya ya harus sama kayak gitu. Setahu saya sih nggak ada ketentuan kayak gitu ya. Makanya cek lagi referensinya. Intinya harus ada itu supaya nggak ya tadi itu nggak ngisi sangat setuju semua tanpa membaca. Jadi kan mengurangi kebiasaan juga kan. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pedoman wawancara itu perlu divalidasi kayak gitu? Kayaknya perlu ya, apalagi kalau yang udah ada panduannya. Jadi, apalagi kalau ini kan formal juga ya. Masa sih mau wawancara tapi tanpa ada fokus. Nah, ada kan walaupun juga ada jenisnya yang informal. Nah, tapi kalau bisa ada panduannya gitu. Dan yang kalau bisa ya udah jelas. Jadi waktu kita ketemu sama responden, jangan gitu juga gitu. Jadi udah ada ininya. Jadi apa ya? Pertanyaannya juga divalidasi kira-kira sesuai nggak topik. Kalau menurut saya perlu divalidasi gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu ketentuannya sini bagaimana. Apakah perlu? Kalau menurut saya perlu sih. Jadi biar nggak fokusnya kemana-mana kayak gitu. Kalau yang tadi apa ya? Triangulasi. Setahu saya sih triangulasi ini lebih ke ini ya, ke kualitatif. Ya. Bagaimana Bu Pinta? Oke, maaf apa? Mohon diulang. Yang terkait dengan triangulasi ini apakah bisa untuk kuantitatif? Soalnya setahu saya sih kuali sih Bu, atau bagaimana ya Bu ya? Ya, kalau triangulasi itu spesial untuk data data penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif itu kan bentuknya numerik. Kalau numerik kita tidak bisa mencari triangulasi atau mencari mengkonfirmasi data padahal itu datanya udah berupa angka. Angka dari anak itu nilainya 70 ya sudah. Tapi kalau kualitatif itu kita kadang-kadang harus bertanya kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu biasanya memang tentang yang afektif dan segala macam. Oke. Silakan. Bagaimana? Sudah paham Ibu. Terima kasih Bu Flavia dan Bu Pinta. Ya. Terkait waktunya kayaknya udah melebihi ya. Bagaimana Bu Pinta? Apa ditutup atau bagaimana Bu? Ya sudah ini, tapi ada yang angkat tangan juga. Tuti bukan bertanya. Tuti apa Ratna? Oh Ratna sudah ya. Tentang mahasiswa yang belum. Ya nanti akan Ibu teruskan. Jadi Diana itu, kok Diana? Siapa namanya tadi? Maaf namanya. Diana Anggra ini baru bergabung hari ini ya.
Maria? Iya, iya betul Ibu. Tapi sekarang jadi belum masuk walaupun ini nggak bisa ya, tetap tidak bisa di accept. Oke, silakan Bu Flavia, dengan Ibu sudah cukup. Untuk minggu depan jangan lupa belum ada nama kelompoknya untuk minggu depan. Jadi berapa peserta lengkapnya sebenarnya kita? Sebentar Ibu, tadi tuh ada juga yang nanya mengenai desain, dia kan bukan desain research tapi design based research Bu. Nah dia itu masuknya ke mana ya Bu, ke quali atau ke design research, karena dia maunya biar sesuai dengan penelitian dia. Siapa itu orangnya? Siapa? Siapa tadi ya? Saya Bu. Siapa? Tuti Haryati. Iya itu Bu. Ya, Anda base apa? Desain base-nya bagaimana? Sebenarnya Bu, saya ini kan belum sampai ke menyusun instrumen, masih menggali materi karena kan prasyarat mata kuliah ini metode penelitian. Namun judul tesis saya sudah di ACC oleh Patian gitu, udah dapat dosen pembimbing juga. Nah, dari saya ingin kalau desain based research kan kalau yang saya cari tahu gitu, ini kan penelitian berbasis rangsangan. Jadi di sini nanti saya ini Bu akan pertama menganalisis masalahnya apa, terus mengembangkan solusi. Setelah itu siklusnya gitu. Siklus penelitiannya bagaimana? Ya, Ibu mengerti. Yang Anda desainnya, sebentar. Coba disebut lagi apa? Desain? Jadi jenisnya? Jadi dia bukan desain research, tetapi memang mendesain pembelajaran, tetapi berdasarkan yang ditemukan di lapangan. Jadi campuran antara PTK dengan desain research, begitu. Maaf, ya campuran antara ya PTK dengan desain research karena sesudah menemukan apa yang terjadi kekurangannya di lapangan di lapangan, maka yang diperbaikinya itu adalah ininya kan desain pembelajarannya, bukan kembali mengajar seperti PTK kan? Iya, oke. Ya benar. Pernah Ibu mengajarkan seperti itu termasuk kualitatif. Ya, karena tidak ada data kuantitatif yang kita akan olah pakai statistik, itu semuanya benar-benar kualitatif. Hanya dia gabungan antara tadi PTK dan kemudian memperbaikinya di dalam pembelajaran. Jadi yang diperbaiki adalah kadang metodenya, tergantung apapun metodenya mengajar guru atau cara mengajar guru yang harus diperbaiki. Itu yang biasa diperbaiki nanti RPS guru. Kualitatif. Baik. Oke. Ya nanti kita bahas. Maaf, dosen pembimbingnya siapa? Saya dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1 Pak Makmuri, dosen pembimbing 2 Bu Melia Sari. Bu Melia Sari mudah-mudahan pernah tetapi yang pernah benar-benar melakukan hal itu Ibu Mimi, tapi Ibu Mimi sekarang sedang kuliah di UPI. Bu Mimi itu justru S1 dan S2 dan S3-nya menggunakan metode itu. Jadi sangat mengetahui. Mudah-mudahan kalau Bu Mimi sudah mulai aktif atau bisa diberikan nomor telepon Ibu Mimi, itu bisa lebih tahu lagi langkah-langkahnya seperti apa. Tapi diizinkan. Tapi untuk di mata kuliah sekarang kita tidak munculkan itu ya. Kita munculkannya yang 5 saja dulu. Oke. Ya, bisa. Oh iya Bu, kalau boleh itu mungkin saya mau minta nomor telepon Bu Mimi. Bu Mei. Ya. Bu Mimi bukan Bu Melia. Bu Mimi sedang mudah-mudahan semester ini selesai S3-nya dari UPI. Nah, itu Ibu Mimi itu benar-benar pada saat S2 memang menggunakan jenis penelitian yang seperti mau dikerjakan oleh Tuti. Nah, insya Allah Ibu kasih nomornya Bu Mimi ke Mariam ya. Nanti biar Mariam melanjutkan ke Tuti. Oke. Ya, terima kasih.
Ya, jika sudah silakan Bu Flavia, waktunya memang sudah habis. Ibu masih mesti siap-siap ke perkuliahan satu lagi. Iya. Sibuk ya, Bu ya. Baik, Iya. Bu. Oke, terima kasih Bu Pinta, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir kuliahan dari tadi siang sampai sekarang, tadi pagi sampai siang ya, sampai sekarang ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang dan terima kasih untuk semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Makasih Bu. pamit ya.